sama sekali tak menghalangi kehusyukan warga Palestina untuk beribadah. Anak-anak di sana bahkan menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Warga Palestina pun tak masalah harus berbuka puasa di antara reruntuhan. Gaza Selatan telah dibenarkan oleh militer Israel pada Senin 12 Februari 2024. Pasukan Israel disebut menggunakan salah satu bom terbesar tidak pernah lagi dijatuhkan oleh pasukan Amerika Serikat di daerah pada Sebelum saya mulai ini, alangkah baiknya saya pantun sebentar ya. Pergi ke kolam memancing ikan. Dan cakep dong. Cakep. Ikan kecil, ikan arwana. Cakep. Cakep. Salam sapa saya ucapkan. Cakep. Assalamualaikum hadirin semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yang bagi jalali wa jalikal karimi wa azimi sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala rasulul anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mempertemukan kita kembali di sesi kultum kali ini. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita tahu semua bahwa saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Kita berpuasa dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Kita berpuasa, kita sahur, kita buka puasa, iftar. Tetapi saudara-saudara kita di Palestina sudah berpuasa sejak 6 bulan yang lalu. Karena mereka sedang digenosida, diboikot, dipenjarakan, dibunuh-bunuhin oleh laknatullah Israel. Orang-orang Yahudi itu telah menggenosida warga Gaza sejak bulan Oktober, tanggal 7 Oktober 2023. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita tahu semua bahwa Palestina atau tanah Syam dikenal sebagai tanah Syam dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Palestina, Syam, tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tanah yang diridhoi juga. Tanah di mana terjadinya Isra dan Miraj dari Mekah ke Al-Quds, Yerusalem atau Baitul Maqdis. Warga Palestina patut tahu sejarah tentang Palestina itu sendiri. Maka teman-teman, kita juga perlu untuk mempelajari sejarah Palestina dari awal sampai akhir, sebagai Syam hingga mandat Palestina. Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib telah menaklukkan tanah Palestina, terutama Abu Bakar. Pada zaman Rasulullah, di akhir zaman Rasulullah mengutus yaitu Usamah bin Zaid untuk menaklukkan tanah Palestina. Tapi sayangnya Usamah bin Zaid wafat duluan. Dan Abu Bakar mengirim Usamah bin Zaid ke Palestina untuk menaklukkan tanah Palestina dari orang-orang Nasrani, yaitu orang-orang Bizantium Romawi. Oleh Umar bin Khattab, Palestina dimerdekakan dari orang-orang Romawi dan Bizantium. Oleh itu, selang berapa abad kemudian, tanah Palestina dijajah kembali oleh orang Nasrani, terutama oleh Raja Baltuin IV. Oleh karena itu, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kembali ke Palestina. Sultan Mesir dan Suriah kembali ke Palestina untuk membebaskan rakyat Palestina dan Syam dari orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi yang berkuasa di sana. Selang berapa tahun kemudian, kerajaan Mesir dan Suriah runtuh dan juga diambil alih oleh Turki Utsmani. Turki Utsmani lah yang membentuk negara Palestina. Orang Yahudi pergi ke Eropa.
Oleh karena itu, kita juga wajib mengetahui sejarah Palestina yang wajib kita pelajari. Karena kita membela tanah Palestina. Tahun 1915, Turki Utsmani pergi ke Perang Dunia Pertama. Karena kesalahan sultan mereka, karena kesalahan Turki Utsmani yang ikut ke Perang Dunia Pertama, tanah Palestina malah dijajah sama Inggris dan Prancis. Tanah Syam ya. Tanah Palestina menjadi mandat Palestina, Mandate of Palestine. Di mana pada saat kekuasaan Inggris pada mandat Palestina dari tahun 1920 sampai 1947, tanah Palestina dikuasai oleh Inggris dan di bawah komando mandat Palestina dan di bawah komando oleh Jenderal James Deal yang menguasai Palestina. Di saat Palestina dikuasai oleh Inggris, dibentuklah pasukan Haganah ya, oleh orang Inggris, dibantu oleh orang Inggris yang berisi orang Yahudi. Haganah itu seperti mafianya Israel sebelum Israel. Saat Perang Dunia Kedua, orang-orang Yahudi dibantai, diusir dari tanah Eropa oleh Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman. Karena hal itu, orang-orang Yahudi bermigrasi, mengungsi ke tanah Palestina saat ini. Dan balik sebelumnya, saat Perang Dunia Pertama, orang-orang Yahudi dan orang-orang Inggris dan orang-orang Perancis menandatangani perjanjian untuk memberi tanah Palestina kepada orang Yahudi, laknatullah. Tahun 1948, orang-orang Yahudi itu mendeklarasikan negara Israel, negara laknatullah alaihim, Israel, Republik Israel di tanah Palestina. Mereka akan pengungsi, tapi mereka ngelunjak, iya kan? Antum-antum semua harus tahu. Dan terjadilah sebuah peristiwa penting yang kalian perlu tahu, yaitu peristiwa Nakbah. Peristiwa Nakbah adalah peristiwa pengusiran 750.000 rakyat Palestina dari tanah Palestina itu sendiri menuju Mesir, Suriah, Libanon, Yordania, dan sebagainya. Pada tahun 1967 terjadilah Nakbah yang kedua dan juga perang 6 hari, 6 Day War in Israel. Israel menyerang Sinai milik Mesir. Israel juga menyerang Gunung Golan Heights, dataran tinggi Golan. Dan pada saat itu memang Israel itu didukung sama Amerika, Inggris, NATO, Prancis. Dan juga makanya karena hal itu Israel menang. Israel tuh menang karena ada dukungan dari negara-negara barat. Karena hal itu negara-negara Arab, Liga Arab yang terdiri dari Mesir, Suriah, Yordania, Libanon membentuk koalisi Liga Arab untuk menghancurkan Israel pada tahun 1973. Pada tahun 1973 dimulailah Operasi Badar karena di bulan Ramadan bertepatan dengan perayaan bukan perayaan sih, tapi lebih tepatnya peringatan Perang Badar. Mulailah Operasi Badar dan juga dimulai Perang Ramadan atau Perang Yom Kippur. Pada perang itu awalnya memang pasukan koalisi Arab menang dalam perang itu, tetapi Israel dengan backingan Paman Sam dan juga Ratu Inggris berhasil memukul balik Israel. Seperti yang kita tahu bahwa Israel menang perang, banyak banget menang perang, sedangkan Arab dikit menang perangnya. Karena begitulah sejarah, memang sudah ditakdirkan seperti itu. Maka di tahun 1987 Syekh Ahmad Yasin mendirikan sebuah organisasi, yaitu organisasi Harokat Al-Mukawamah Al-Islamiyah, artinya Gerakan Pembebasan Islam alias Hamas. Hamas beroperasi di jalur Gaza Strip,
Kalau di tepi barat ada Fatah, di Gaza ada Hamas. Hamas itu adalah pejuang kemerdekaan, pejuang pembebasan, pejuang Islam, penjuang mujahid untuk membebaskan tanah Palestina dari dari negara Israel laknatullah alaihim. Teman-teman dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Nakbah sudah terjadi beberapa kali. Presiden Palestina yaitu Mahmud Abbas pernah berkata bahwa Yerusalem atau Al-Quds atau Baitul Maqdis akan dibebaskan oleh pasukan mujahid Islam, pejuang kemerdekaan, pejuang pembebasan Islam di abad ini. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai Mas Lama. Pada tahun 1993 terjadi intifada pertama. Dan kemudian pada tahun 2000-an terjadi intifada kedua. Intifada adalah gerakan semacam revolusi pembebasan. Dan juga kita semua tahu bahwa Israel laknatullah alaihim adalah negara laknat Allah yang perlu kita musnahkan dari muka bumi. Israel didukung oleh NATO, sedangkan Palestina didukung oleh semua negara di dunia. Hampir. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesimpulannya adalah sisipkanlah uang jajan kalian, misalnya 5.000, sisipkanlah 2.000 untuk infak Palestina. Dan juga jangan lupa keluar di internet, medsos, membela Palestina, free Palestine. Nggak apa-apa, walaupun cuman medsos, tapi itu penting untuk kalian semua. Ya, di bulan Ramadan ini perbanyakkanlah infak, siswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan mungkin kita masih buka puasa hari ini. Kalau orang-orang Palestina, mungkin hari ini nggak buka puasa, mungkin dibombardir sama orang Israel. Ya laknatullah alaihim, IDF. Dan teman-teman, ya walau cuman segitu kultum saya, demikian yang perlu saya sampaikan. Ya walaupun sedikit ya, cuma berapa menit doang. Ya yang penting kalian itu simpati kepada anak-anak dan bapak-bapak dan semuanya warga Palestina yang sedang berjuang di tanah Palestina yang dicuri oleh dan dirampas oleh orang-orang Israel laknatullah. Demikian yang perlu saya sampaikan pada kultum sesi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.